kali ini kita akan membahas sejarah tentang raja penguasa Yerusalem yang umurnya sangat muda dan menderita penyakit parah. Banyak orang yang meremehkannya, tetapi dia mampu membuktikan kalau dengan kekurangannya ia mampu memimpin dan tetap bisa menjadi seorang raja. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas tentang Raja Balwin IV of Yerusalem, raja penderita penyakit kusta. Balwin IV lahir pada tahun 1161 yang merupakan anak kedua dari Pangeran Amalric dari istri pertamanya yaitu Agnes de Conterney. Saat ia lahir, Yerusalem berada di bawah kekuasaan kaum Frank yang dikenal dengan tentara salib yang berasal dari Eropa Barat. Balwin IV dilatih dan disekolahkan seperti anak bangsawan lainnya pada masa itu. Silsilahnya datang dengan harapan untuk menjadi pejuang dan pemimpin hebat seperti nenek moyang sebelumnya. Sekitar 9 tahun, Amalric mengirim Balwin ke William dari Tirus. Di bawah bimbingan William, Balwin belajar tentang Tuhan, sejarah, dan peperangan. Selama waktu itu, William mencatat bahwa Balwin tampaknya tidak merasakan apa-apa di lengan dan tangan kanannya. Ayah Balwin merahasiakan penyakitnya dari publik karena ia takut apa yang akan terjadi padanya. Kusta disebabkan oleh Mycobacterium leprae, penyakit menular yang menyerang kulit, selaput lendir, dan saraf. Pada abad pertengahan, penyakit kusta mendapat stigma yang tinggi. Masyarakat sering memisahkan orang yang terinfeksi dari masyarakat umum sepanjang hidup mereka. Secara tradisional, masyarakat menganggap penderita kusta sebagai najis dan percaya bahwa penyakit tersebut adalah penyakit menular seksual atau hukuman atas dosa. Banyak yang mengira penderita kusta menular dan dapat menyebarkan penyakitnya melalui sentuhan atau menghirup udara yang sama. Terlepas dari stigma sosial dan agama, Balwin IV menerima diagnosisnya dengan tenang dan mampu mengatasi hal-hal negatif seputar kondisinya. Ayah Balwin, Amalric, meninggal karena disentri saat melakukan kampanye di Mesir pada tahun 1174. Pada saat kematian ayahnya, Balwin baru berusia 13 tahun dan seharusnya tidak naik tahta. Biasanya, para kesatria dengan penderitaannya seharusnya bergabung dengan kesatria St. Lazarus. Dia tidak bergabung dengan mereka karena keputusan dari Pengadilan Tinggi Yerusalem dan ditempatkan di bawah asuhan Raymond dari Tripoli. Raymond adalah seorang baron perkasa di negara-negara tentara salib. Pada saat itu, Balwin tidak terlalu terpengaruh oleh penderitaannya. Pada musim panas tahun 1176, Balwin telah dewasa dan siap menggantikan ayahnya sebagai raja yang sah. Balwin, seorang pemimpin yang cakap, mengambil kendali pemerintahan dari bupatinya dan mengangkat pamannya, Jocelyn, dari Edessa ke dalam posisi berkuasa. Meskipun Balwin mendapat dukungan dari kerajaannya, ia menyadari tidak akan mempunyai ahli waris dan penyakitnya perlahan-lahan berkembang. Untuk menjamin stabilitas domain, Balwin IV mengatur pernikahan dinasti antara saudara perempuannya, Sibylla dan William dari Montferrat, pewaris keluarga Italia yang berkuasa. Sayangnya, William tidak berumur panjang. Ia meninggal mendadak pada tahun 1177, meninggalkan Sibylla menjadi janda dan hamil.
Sementara raja penderita kusta menangani masalah kenegaraan ini, Saladin, Sultan Mesir dan Suriah, sibuk menyatukan kekuatan Muslim untuk mengusir tentara salib keluar dari tanah suci demi kebaikan dan menyatakan jihad. Namun, awal pemerintahan Balwin ditandai dengan keberhasilan militer melawan kaum Muslim. Pada tahun 1177, ia merebut kembali kota Askalon dari Saladin. Sebuah kemenangan yang mengembalikan Palestina Selatan ke kendali Kristen. Selama inovasi ini, Balwin diyakini terjebak di Askalon, datang dari belakang pasukan Saladin dan mengalahkannya sepenuhnya di Mons Gisart. Pada usia 16 tahun, Balwin IV menjadi kekuatan pendorong utama dalam kampanye melawan Saladin, pemimpin pasukannya dari depan. Ia adalah pemimpin yang efektif dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya dengan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Dia memimpin setiap pertempuran sebagaimana seharusnya seorang raja dan mampu menggalang dukungan dari banyak tokoh terkemuka di kerajaannya. Sepanjang masa remajanya hingga awal 20-an, Balwin IV berhasil menghalau berbagai serangan Saladin. Bahkan, ketika raja penderita kusta itu hanya menggunakan satu tangan untuk menunggang kuda dan memegang pedang. Sebuah fakta yang sudah biasa ia lakukan selama pelatihannya. Penyakit yang diidapnya semakin parah. Balwin mengamankan masa depan kerajaan. Pada tahun 1180, Balwin IV mengatur agar Sibilla menikahi Guy de Lusignan untuk pernikahan keduanya. Balwin IV mengangkat Guy menjadi wali, yang terbukti merupakan sebuah kesalahan. Guy adalah pemimpin yang tidak efektif dan sering mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengannya atau siapapun di kerajaan, seolah-olah memberontak terhadap pemerintahan. Karena tidak ada ahli waris dan kesehatannya yang memburuk dengan cepat, perlu melindungi tahta dan mengangkat keponakannya, Balwin V, ke atas tahta. Sementara itu, Balwin IV mencoba menyelesaikan masalah Guy melalui para uskup, namun ia gagal menemukan solusi pada waktunya. Pada musim semi tahun 1185, ia meninggal pada usia 24 tahun. Meskipun Balwin V tidak naik tahta, ia meninggal sekitar setahun kemudian. Guy masih naik tahta. Sayangnya, Saladin menerkam kota suci yang segera jatuh ke tangan pasukannya. Namun, menurut rakyatnya, Balwin IV adalah raja yang luar biasa. Mengingat semua yang dia lalui dalam hidupnya yang singkat, ia menghadapi berbagai inovasi militer, mengatasi penyakit yang melemahkan, dan masih mampu menjadi pemimpin efektif bagi rakyatnya. Rakyatnya mencintainya dan sedih atas kematiannya. Dia adalah pahlawan bagi mereka dan masih dikenang sebagai salah satu raja tentara salib yang hebat. Yang mungkin lebih mencengangkan adalah bahwa di dalam 5 kesempatan berbeda, pasukan Salahuddin yang lebih kuat mencoba mengambil alih kerajaannya, namun selalu menjaga kesetiaan rakyatnya dan menahan mereka. Kusta dulunya adalah penyakit yang sangat disalahpahami. Hal ini sering dianggap sebagai hukuman mati. Dengan pengobatan modern, kini penyakit tersebut dapat disembuhkan. Jika Balwin masih hidup saat ini, dia akan terus menginspirasi orang-orang di sekitarnya dan tidak membiarkan penyakitnya membatasi dirinya. Dan itulah kisah Balwin IV pada masa pemerintahannya beliau di Yerusalem. Menurut kalian, apa kita lanjut untuk membahas tentang Salahuddin Al-Ayyubinya?